Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Ezi dari konveksidaster.com. Kita akan sharing bersama, akan berbagi pengalaman bersama bagaimana cara jualan daster atau pakaian wanita secara offline ya, bukan hanya online saja tapi bagaimana secara offline. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan secara online, sekarang ada 8 tempat minimal yang bisa kita gunakan untuk jualan daster secara offline. Nah, apa saja 8 tempat itu? Mari kita simak. Yang pertama ya, itu adalah teras rumah ya. Ini khusus berlaku bagi mereka yang rumahnya di pinggir jalan tipe A atau tipe B, yang jalan utama yang cukup ramai ya kan, tapi nggak harus jalan besar, tapi yang itu dimana ramai cukup lalu lalang yang lumayan banyak ya kan, itu bisa di teras rumah ya kan. Kecuali kalau gang ya, gangnya mungkin bisa tapi harus dibantu dengan Google Map. Ingat seperti biasa, pasang harga besar-besar supaya orang tuh bisa melihat dan menarik. Pakai lampu yang sangat cerah, pakai hiasan yang sangat bagus ya kan, supaya oh kelihatannya ini bagus nih barangnya ini, sehingga mereka tertarik untuk turun. Apalagi siapkan tempat parkir yang redup lah istilahnya, nggak panas, jadi mereka biar tidak enggan untuk berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di toko ya. Kalau kita punya toko, minimal itu toko sendiri, maka kita bisa menaruhnya di etalase toko yang insya Allah sudah paham ya, insya Allah itu mudah dipahami ya kan, sangat walaupun toko itu nggak harus pakaian ya, mungkin aksesoris HP atau toko yang lain itu kita sediakan space sendiri, kita buat sendiri, pajangan sendiri untuk pakaian kita atau daster kita. Itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah di pasar ya, di pasar itu karena keramaian berkumpul, pasar Senin, pasar Minggu, kalau di Jawa itu ada pasar Kliwon yang ada pasar Paing. Nah itu kita bisa jualan di pasar karena di pasar itu rame ya kan, pasar Paing itu waktu hari Paing. Nah kita buka stand di situ ya kan, kita jualan di situ. Nomor 3. Kemudian nomor 4 yang sebenarnya sudah lama ini nggak keluar, itu adalah Car Free Day. Car Free Day kalau di Solo, domisili saya ini di Solo, itu wah lumayan banyak banget, rame banget orangnya itu. Jadi Car Free Day itu nggak cuman Car Free Day ya, di Solo baru rupanya itu ada yang tempat seperti Car Free Day juga keramaian tuh, wah luar biasa banyaknya. Kita bisa jualan ya minimal seminggu sekali di sana ya. Andai kan satu dasar kita untung 10.000, dalam satu hari kita bisa laku 50, kan ya lumayan ya, 500.000 dikali 4 minggu berarti kita masih dapat sekitar 2 juta ya kan. Itu kerjanya cuman sebulan 4 kali dengan keramaian yang begitu banyak, semoga bisa tercapai, amin. Kemudian mana lagi, yakni pinggir jalan ya. Pinggir jalan artinya apa Kang? Kan sama saja kayak rumah tadi di pinggir jalan. Enggak harus. Yang mungkin fenomena akhir-akhir ini juga banyak banget ya kan, orang yang jualan di pinggir jalan dan itu bukan tanahnya, bahkan bukan depan rumahnya. Seperti apa? Banyak itu ada tanah kosong ya kan, nggak terpakai, belakangnya kadang ada bangunan atau enggak, tapi orang tersebut ada yang sebagian besar tuh membawa mobil, kemudian jok mobil belakangnya kan dibuka itu ya kan, dibuka, dan situ banyak pakaiannya, dan di depan itu ditaruh ada berapa untuk etalase. Itu kalau kita punya mobil. Kalau nggak punya mobil ya nggak apa-apa, kita bisa ke sana ya kan, menggunakan gerobak atau motor minimal ya kan, kemudian kita pasang etalase di sana. Banyak banget kok, insya Allah kalau di jalan-jalan di kota-kota besar itu masih sangat worth it insya Allah. Jangan lupa harga mulai berapanya itu dinampakkan biar orang tahu. Kadang kan kalau lewat nggak tahu, ini harganya berapa ya, kadang bisa mahal atau gimana ya, itu tulis besar banget ya, pokoknya besar banget sehingga orang itu benar-benar lihat, dan itu kok pasarnya gede banget ya kan, unik gitu, jadi orang akan tertarik di pinggir jalan. Apalagi di event ya kan, di event saat-saat ada event, ada pameran ya kan. Kalau di Solo itu ada di Guru Asalam ya kan, kemudian nanti ada di supermarket dan lain sebagainya. Ketika ada event-event, ada pameran gitu, kita ikut di sana, kita daftar dan kita bisa jualan di sana. Semakin komplit produknya, semakin banyak varian produknya, maka insya Allah akan semakin bagus nih. Kemudian mana lagi,
ini terkhusus lebih-lebih kepada emak-emak ya kan, yaitu di saat ada perkumpulan atau di saat ada arisan atau di saat ada pengajian ya kan, itu kita bisa jualan di sana ya kan. Ketika ada arisan ya kan, kita menawarkan minimal satu dasar, ketika laku ini masih banyak loh contohnya fotonya di rumah saya gitu kan, atau kebetulan acaranya itu di rumah Anda, ya udah eksekusi ya kan, atau di pengajian yang dekat rumah Anda itu juga bisa. Dan yang terakhir itu adalah sistem lama yang sering dipraktekkan dan banyak sekali yang sukses, bahkan saudara sendiri saya juga ada, itu yakni menitipkan ke toko-toko. Jadi ya emang modalnya lebih besar ya, tapi dititipkan ke toko pakaian ini bayar belakang nggak apa-apa Kak, tutup dititipkan ke pakaian ini bayarnya belakang nggak apa-apa. Nah itu sebenarnya juga sampai sekarang masih sangat worth it ya, masih masih bisa untuk dijalankan, dan insya Allah hasilnya juga masih lumayan bagus. Yang penting kita istiqomah, kita naruh di banyak tempat ya kan, kita misalkan bisa naruh sekitar 50 tempat. Kalau saudara saya itu banyak banget ya, itu soalnya dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu lewati berapa kota, dan itu setiap ada toko-toko ya kan, kelihatannya itu prospek agak rame, dia titip ke sana, titip ke sana, dan sampai sekarang juga bisa bangun rumah, beli mobil, beli tanah, sampai berapa rumahnya gitu kan, pakaian ya kan, sama pakaian. Mungkin itu sedikit sharing saya pada malam hari ini malam ya, dan biasanya kita sharing bersama, semoga ada manfaatnya. Jika ada kurangnya atau kesalahan tolong tulis di kolom komentar, mari kita bahas bersama-sama. Oh Kang, masih ada Kang ini tadi belum ini Kang yang disebutkan, lah itu tolong tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.